Cerita ini mengisahkan seorang pria bernama Pak Hartono, pemilik toko material di Surabaya. Awalnya, usahanya kecil dan nyaris bangkrut. Namun, dalam waktu singkat tokonya tiba-tiba berkembang pesat, hingga bisa membuka cabang di mana-mana. Orang-orang sekitar heran sekaligus iri melihat perubahan drastis itu. Belakangan, muncul bisik-bisik kalau kekayaan Pak Hartono bukan semata hasil kerja keras, melainkan karena pesugihan. Beberapa karyawannya sering diganggu makhluk gaib, pembeli mendengar suara aneh di gudang, bahkan ada pekerja yang hilang secara misterius. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Surabaya awal tahun 2000-an, di sebuah gang besar yang ramai dengan lalu lalang orang, ada sebuah kios kecil yang menjual bahan-bahan bangunan seadanya. Kios itu milik seorang pria bernama Pak Hartono. Usianya sekitar 40-an tahun, tubuh agak gempal, rambut mulai menipis, dan wajahnya selalu terlihat letih. Kiosnya sebenarnya lebih mirip warung, karena ukurannya tidak lebih besar dari garasi mobil. Isinya cuma semen beberapa sak, beberapa batang besi beton, paku, cat tembok, dan sedikit keramik. Barang-barangnya pun sering kosong karena tidak ada modal untuk stok banyak. Pak Hartono dikenal sebagai orang yang cukup ramah. Kalau ada pembeli datang, dia selalu menyapa dengan senyum, meski kadang senyumnya itu tampak dipaksakan. Soalnya, di balik keramahan itu, sebenarnya dia sedang pusing 7 keliling, dagangannya sepi, utang ke distributor menumpuk, dan anaknya yang masih sekolah butuh biaya. Istri juga sering ngeluh, "Mas, katanya hidup kita kok gini-gini aja. Wong aku kerja dari pagi sampai malam, tapi hasilnya nggak seberapa." Begitu keluhnya suatu sore ke salah satu langganannya yang sudah akrab. Sore itu, kiosnya benar-benar sepi. Jalanan depan kios cukup ramai, tapi orang-orang lebih sering mampir ke toko material besar di ujung jalan, yang barangnya lebih lengkap dan harganya sedikit lebih murah. Pak Hartono hanya bisa duduk di kursi kayu sambil melamun. Ia melihat istrinya, Bu Sulastri, sibuk merapikan cat tembok yang tinggal setengah kaleng. Wajah istrinya juga muram. Jelas-jelas ikut stres memikirkan kebutuhan rumah tangga. Anak mereka 2 orang yang sulung, Dika, baru masuk SMA. Yang bungsu, Rani, masih SD. Setiap kali mereka minta uang jajan lebih, Pak Hartono hanya bisa geleng kepala. Hatinya sebenarnya sakit, merasa gagal sebagai kepala keluarga. Malam itu, setelah kios tutup, Pak Hartono duduk di ruang tamu rumah kecilnya. Lampu bohlam 5 watt yang kekuningan membuat suasana rumah terasa makin suram. Dia membuka buku catatan utang, menghitung berapa banyak yang harus ia bayar ke distributor. Jumlahnya mencapai jutaan rupiah, padahal uang di tangannya tidak sampai 100.000. "Ya Allah, aku harus gimana lagi?" gumamnya lirih, sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Di tengah kebingungan itu, nasib mempertemukannya dengan seorang teman lama. Namanya Pak Bowo, seorang pengusaha sukses yang juga tinggal tak jauh dari situ. Suatu malam, Pak Hartono tanpa sengaja bertemu dengan Pak Bowo di warung kopi dekat rumah. Pak Bowo datang dengan mobil sedan mengilap, pakaian rapi, jam tangan mahal, dan gaya bicara penuh percaya diri. "Halah Ton, awakmu kok kurus gini yo? Usaha piye kabare?" tanya Pak Bowo sambil menepuk pundaknya. Pak Hartono cuma bisa tersenyum kecut. "Ya gitu Bo, masih sepi. Kadang laku, kadang enggak. Wong kalah saing sama toko gede di ujung jalan." Pak Bowo tertawa kecil. "Lah awakmu iki kok mikirnya sempit terus Ton? Zaman saiki nenek arep sukses. Ojo mung ngandilke kerja keras tok. Ono cara liyane sing luwih cepet." Mendengar itu, Pak Hartono langsung menoleh penasaran. "Maksudmu, Pipe?" Pak Bowo mendekat. Suaranya diturunkan. "Aku ra iso ngomong akeh nang kene. Sing jelas, aku iso dadi sukses ngene, bukan cuma gara-gara kerja keras. Ono sing bantu aku." Kalimat itu langsung bikin bulu kuduk Pak Hartono berdiri. Tapi di sisi lain, ada rasa penasaran yang kuat. "Skrucut, maksudmu opo?" Pak Bowo hanya tersenyum misterius. "Yo wes, nenek awakmu kepengen ngerti lebih lanjut. Ketemu aku besok malam, tak ajak ke tempat orang pinter. Sing penting, awakmu kudu siap." Malam itu, pikiran Pak Hartono kalut. Ia tidak bisa tidur, terus memikirkan ucapan Pak Bowo. Ada cara lain untuk sukses. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Awalnya, ia berusaha menolak. Dalam hati kecilnya, ia sadar bahwa cara lain yang dimaksud pasti bukan hal baik. Tapi setiap kali melihat istrinya yang murung, anak-anaknya yang kekurangan, dan utang yang makin menumpuk, hatinya goyah. Keesokan malam, sesuai janji, ia menemui Pak Bowo.
Mereka berdua naik mobil menuju daerah pinggiran kota Surabaya, melewati jalanan gelap yang sepi, hanya lampu mobil yang menerangi jalan. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah tua yang tampak angker. Pagar kayu lapuk, dindingnya penuh lumut, dan halaman dipenuhi pohon besar yang rimbun. Rumah itu seakan menyimpan hawa dingin yang langsung menusuk tulang. "Ton, iki omahe orang pinter, jene Mbah Karto." "Jelas Pak Bowo pelan." "Nek, awakmu bener-bener kepengin sukses. Manut wei opo sing dibilang bah?" Pak Hartono mengangguk. Meski dalam hati ia masih diliputi rasa takut. Begitu masuk, aroma dupa langsung menyengat. Ruangan gelap hanya diterangi lampu minyak. Di pojok ruangan, duduk seorang lelaki tua dengan tubuh kurus, mata cekung, dan sorot tajam yang membuat siapapun tidak berani menatap lama. "Dialah Mbah Karto lo, iki sing arep sukses kui itu." Suara Mbah Karto serak tapi dalam. Pak Hartono gugup, hanya bisa mengangguk. Mbah Karto tersenyum samar. "Sukses iku ora mung butuh keringat, kowe kudu wani bayar regane, kau gelem." Pertanyaan itu menghantam dada Pak Hartono. Ia tahu, membayar harga artinya pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Tapi bayangan tentang rumah besar, mobil mewah, dan toko material yang ramai pembeli membuat hatinya bergejolak. Dengan suara gemetar ia menjawab, "Gegelem Mbah." Mbah Karto terkekeh pelan. Suaranya membuat ruangan makin mencekam. "Ya wis, nek ngono, persiapan dimulai minggu depan. Nanging eling, Ton, sakwis melebu jalur iki, ora ana dalan bali." Sepulang dari rumah Mbah Karto, sepanjang perjalanan Pak Hartono diam. Pak Bowo hanya tersenyum-senyum, seolah sudah tahu apa yang dipikirkan temannya itu. "Ton, aku ngerti awakmu takut, tapi percaya aku, setelah iki, uripmu bakal berubah. Toko kecilmu kui bakal dadi ged, malah bisa buka cabang. Opo kawora, pengen anak-anakmu urip enak." Ucapan itu makin menusuk hati Pak Hartono. Benar, siapa yang tidak ingin keluarganya hidup enak? Siapa yang tidak ingin punya uang banyak? Sampai di rumah, istrinya langsung bertanya, "Mas, tadi dari mana? Kok wajahmu pucat gitu?" Pak Hartono hanya menjawab singkat, "Ngopi sama temen." Lalu ia masuk kamar rebahan, tapi tidak bisa tidur. Jantungnya berdegup keras. Pikirannya campur aduk antara takut, ragu, dan harapan besar. Malam itu, angin bertiup kencang. Pohon mangga di depan rumah bergoyang keras. Sesekali terdengar suara burung gagak. Anehnya, bulu kuduk Pak Hartono berdiri, padahal ia berada di dalam kamar, seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikan dirinya. Hari-hari berikutnya, Pak Hartono mulai sering pergi diam-diam bersama Pak Bowo. Ia tidak pernah menceritakan apapun pada istrinya. Di rumah, Bu Sulastri mulai curiga. Ia merasa suaminya berubah, sering melamun, dan terkadang pulang larut malam dengan wajah pucat. Tapi setiap ditanya, jawabannya selalu sama, urusan dagang. Sampai akhirnya, tiba malam yang ditentukan Mbah Karto. Malam itu akan menjadi awal dari semua perubahan dalam hidup Pak Hartono. Perubahan yang bukan lagi soal kerja keras, melainkan soal perjanjian dengan sesuatu yang tak kasat mata. Malam yang akan membuka pintu ke dunia penuh misteri, darah, dan tumbal. Malam itu, udara Surabaya terasa lebih pengap dari biasanya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Namun Pak Hartono belum juga tidur. Ia duduk gelisah di ruang tamu, menatap pintu rumah sambil menunggu seseorang. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Klakson dibunyikan pelan. Pak Hartono buru-buru berdiri, mengambil jaket, dan keluar. Di luar sudah ada Pak Bowo, dengan mobil sedan hitamnya. "Yo Ton, siap tuh?" tanya Pak Bowo sambil membuka kaca jendela mobil. Pak Hartono menelan ludah, wajahnya tegang. "Ya, siap Bo. Tapi aku agak deg-degan iki." Pak Bowo hanya tersenyum sinis. "Wis piye, ojo kakean mikir. Sing penting manut Mbah Karto." Perjalanan menuju rumah tua mobil melaju menembus jalanan sepi Surabaya bagian pinggiran. Lampu jalan tidak semuanya menyala. Suasana makin mencekam karena sesekali terdengar anjing menggonggong keras dari kejauhan. Pak Hartono hanya diam, tangannya berkeringat dingin. Ia berusaha menenangkan diri, tapi jantungnya berdetak begitu kencang. Sekitar setengah jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah tua milik Mbah Karto. Rumah itu tampak lebih menyeramkan dibanding pertemuan pertama. Pohon beringin di halaman bergoyang meski angin hampir tak ada. Dari dalam rumah samar-samar terlihat cahaya merah redup, seolah berasal dari lilin. Pak Hartono sempat ragu untuk turun dari mobil, tapi Pak Bowo menepuk pundaknya. "Wiston, nek kowe mundur saiki kabeh bakal percuma. Eling, utangmu numpuk, anakmu butuh biaya. Iki kesempatanmu." Dengan langkah berat, Pak Hartono mengikuti Pak Bowo masuk ke rumah itu.
Ruangan ritual begitu masuk. Aroma dupa bercampur kemenyan langsung menusuk hidung. Ruangan dalamnya berbeda dengan sebelumnya. Lantai tanah dipenuhi lingkaran putih dari bubuk kapur. Di tengahnya ada sesaji, kepala ayam, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air merah. Di pojok ruangan, Mbah Karto sudah duduk bersila. Wajahnya serius, mata tajam menatap mereka berdua. Di sekelilingnya ada 4 orang berpakaian serba hitam yang berdiri kaku tanpa ekspresi. Lai Kising, Arep mlebu jalur tuh. Suara Mbah Karto serak, tapi terdengar menggelegar di telinga Pak Hartono. Pak Bowo mendorong pelan temannya itu agar maju ke tengah lingkaran. Pak Hartono menunduk hormat. Suaranya bergetar. Inggih Mbah. Mbah Karto tersenyum tipis. Sak durench, kaum lebu. Aku takon sak pisan. Sukses sing arep kowe entuk iki ora gratis. Kowe kuduani mbayar tumbal. Gelem? Pak Hartono terdiam. Kata tumbal langsung membuat darahnya dingin. Namun, bayangan tentang kemewahan dan kesuksesan menutupi rasa takutnya. Ia mengangguk pelan. Gegel lembah, Mbah Karto mengangguk. Lalu memberi isyarat pada salah satu orang berpakaian hitam. Orang itu membawa seekor ayam hitam besar. Matanya merah menyala seperti marah. Ayam itu berontak keras. Namun akhirnya disembelih tepat di tengah lingkaran kapur. Darah ayam mengalir, mengenai kaki Pak Hartono. Jantungnya makin berdegup kencang. Duduk, perintah Mbah Karto dengan gemetar. Pak Hartono duduk bersila di tengah lingkaran. Tepat di samping darah ayam yang masih mengalir, Mbah Karto mulai melantunkan mantra dengan bahasa Jawa kuno. Suaranya berat dan panjang. Aroma kemenyan makin pekat, membuat kepala pusing. Tiba-tiba, dari arah kendi berisi air merah terdengar suara gemericik aneh. Seolah ada sesuatu yang bergerak dari dalamnya. Pak Hartono melotot. Jantungnya hampir copot. Air merah itu mendidih sendiri. Lalu keluar asap tipis. Dari asap itu perlahan muncul bayangan hitam, tinggi, besar, dan bermata merah menyala. Makhluk itu tidak sepenuhnya terlihat. Hanya siluet gelap yang berdiri menjulang di belakang Mbah Karto. Pak Hartono spontan ingin berdiri, tapi tubuhnya seperti terkunci. Kakinya tidak bisa digerakkan, seolah ada sesuatu yang menahannya. Tenang, Ton. Bisik Pak Bowo dari samping. Iki bagian ritual. Makhluk itu mengeluarkan suara berat, seperti gabungan raungan harimau dan bisikan manusia. Suara itu membuat telinga Pak Hartono berdengung. Kowe, sing arep dadi kaya? Suara itu terdengar langsung di kepalanya, bukan lewat telinga. Pak Hartono kaget setengah mati, tapi ia memberanikan diri menjawab. Ayat, aku pengen sukses. Aku pengen toko materialku maju, utangku lunas, anak-anakku hidup enak. Makhluk itu terkekeh pelan, suara tawanya menggema di ruangan. Bisa, nanging, kabeh, ana regane, kowe kudu siap nindak kake opo wae sing dok jalu. Pak Hartono menelan ludah, tenggorokannya kering. Apa yang kau minta? Tiba-tiba, Mbah Karto menyahut. Ora usah takon akeh Ton, sing jelas, kowe kudu siap korban. Sing penting, manut wae. Nek kowe setuju, jabat tangan Mbah. Dengan tangan gemetar, Pak Hartono meraih tangan keriput Mbah Karto. Begitu tangannya bersentuhan, seketika hawa panas menjalar dari telapak tangannya ke seluruh tubuh. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Dalam sekejap, matanya gelap. Ia merasa seperti jatuh ke dalam sumur tanpa dasar. Suara-suara aneh bergema di telinganya. Tangisan, jeritan, tawa makhluk-makhluk menyeramkan. Saat sadar kembali, ia sudah masih duduk di tengah lingkaran. Keringat membanjir di sekujur tubuh. Mbah Karto tersenyum tipis. Wis rampung. Perjanjian pertama, wis kelakon, saiki. Awakmu bakal mulai ngerasake hasil. Nanging Ellington, saulan sepisan, kowe kudu gawe sesaji. Nek ora, awakmu diusing bakal dadi korban. Pak Hartono mengangguk lemah. Ia terlalu lelah untuk bertanya. Pak Bowo menepuk bahunya. Selamat Ton, saiki uripmu bakal berubah. Percaya aku. Sejak malam itu hal-hal aneh mulai terjadi. Besok paginya, tiba-tiba ada banyak pembeli datang ke kios kecilnya. Padahal biasanya sepi. Hari itu justru ramai. Ada yang beli semen dalam jumlah banyak, ada yang pesan keramik, bahkan ada kontraktor yang datang mencari besi beton dalam jumlah besar. Pak Hartono kaget sekaligus senang. Ia sampai tidak percaya dengan apa yang terjadi. Uang mengalir begitu cepat. Bahkan stok barang yang biasanya susah laku langsung habis. Namun, di balik kebahagiaan itu, mulai muncul tanda-tanda aneh. Suatu malam, saat ia sedang menghitung uang di kios, ia mendengar suara langkah kaki dari arah gudang belakang. Ia pikir itu istrinya atau anaknya. Tapi ketika dicek, gudang kosong.
Di lain hari, salah satu karyawannya mengaku melihat bayangan hitam besar melintas di dekat tumpukan semen. Karyawan itu ketakutan dan langsung minta berhenti kerja. Pak Hartono hanya diam, tidak berani cerita apapun. Dalam hatinya, ia sadar bahwa semua itu pasti berkaitan dengan perjanjian semalam. Setiap malam Jumat, ia diwajibkan datang ke rumah Mbah Karto, membawa sesaji berupa ayam hitam, bunga 7 rupa, dan darah kambing. Ritual selalu dilakukan tengah malam, di tempat yang sama. Dengan suasana mencekam, setiap kali ritual selesai, kiosnya makin ramai pembeli. Bahkan dalam waktu singkat, ia berhasil melunasi semua utangnya, membeli mobil bekas, dan mulai merenovasi kiosnya jadi lebih besar. Namun, semakin besar usahanya, semakin sering juga ia diganggu. Tidur malam sering dihantui mimpi buruk. Ia melihat sosok hitam besar duduk di atas genteng rumahnya, menatap ke dalam kamar dengan mata merah menyala. Istrinya pun mulai curiga. "Mas, akhir-akhir ini aku sering mimpi aneh. Kayak ada orang gede banget berdiri di depan rumah. Apa? Jangan-jangan kita ada yang ngikutin?" Pak Hartono hanya tersenyum kaku, pura-pura tidak tahu apa-apa. Padahal, dalam hatinya ia tahu itu semua benar. Hari demi hari berlalu, dan toko material Pak Hartono makin maju. Orang-orang sekitar mulai heran. Bagaimana mungkin kios kecil yang hampir bangkrut bisa tiba-tiba berjaya? Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang bilang pasti pesugihan, ada pula yang menuduh pasti ada yang dikorbankan. Namun, Pak Hartono menutup telinga. Yang penting, ia sudah merasakan manisnya hasil pesugihan itu, apapun risikonya. Ia sudah terlanjur masuk terlalu dalam, dan ia tidak sadar bahwa ritual berikutnya akan menuntut tumbal yang jauh lebih mengerikan. 3 bulan setelah perjanjian pertama dengan Mbah Karto, toko material milik Pak Hartono berubah drastis. Dari yang awalnya hanya berupa kios kecil, kini sudah mulai berkembang. Ia bisa membeli lahan di samping kios untuk menambah gudang. Stok semen, pasir, batu bata, besi, dan cat melimpah. Bahkan ia sudah mulai memasok ke proyek-proyek bangunan besar. Orang-orang sekitar heran bukan main. "Loh, kok cepet banget majunya toko Pak Hartono yo? Padahal dulu sepi banget," bisik tetangga-tetangganya. Bisik-bisik itu makin lama makin liar. Ada yang bilang dia dapat pinjaman besar. Ada juga yang curiga kalau dia ngelmu. Tapi bagi Pak Hartono, omongan orang tidak penting. Yang penting uang mengalir, utang lunas, dan keluarganya hidup nyaman. Namun, di balik kesuksesan itu, ada sesuatu yang terus menghantui. Malam-malamnya tidak pernah tenang. Ia sering mendengar suara langkah kaki berat di atap rumahnya. Kadang terdengar suara bisikan lirih di telinganya saat ia sedang sendiri di gudang. Bahkan istrinya beberapa kali terbangun karena mimpi buruk yang sama. Ada bayangan hitam besar berdiri di depan rumah, menatap dengan mata merah menyala. Suatu malam Jumat, setelah selesai menghitung uang hasil penjualan, Pak Hartono didatangi Pak Bowo. Wajah Pak Bowo kali ini tampak serius. "Ton, Mbah Karto nyuruh kowe ketemu saiki." "Oh, hodet," katanya waktu wis tekan. Pak Hartono kaget. "Waktu nopo, Bo?" Pak Bowo tidak langsung menjawab. Ia hanya menepuk bahu temannya itu. "Poke manut. Ayo saiki." Dengan rasa was-was, Pak Hartono ikut naik mobil menuju rumah tua Mbah Karto. Begitu masuk ke dalam, suasana lebih mencekam dari biasanya. Lilin-lilin merah berjejer di setiap sudut ruangan. Aroma kemenyan pekat menusuk hidung. Dan yang lebih menyeramkan, di tengah ruangan sudah ada meja panjang yang ditutupi kain hitam. Di atasnya tergeletak seekor kambing hitam yang masih hidup. Matanya ditutup kain dan kakinya diikat. Mbah Karto duduk di depan meja itu. Matanya tajam menatap Pak Hartono. "Ton, kowe wis ngerasake hasil perjanjian, tokomu maju, duit ngalir. Seiki wayahim bayar. Tumbal kudu ana." Jantung Pak Hartono langsung berdegup kencang. "Tumbal maksudnya opo, Mbah? Bukannya Cameron cukup sesaji ayam sama kambing?" Mbah Karto terkekeh pelan. Suaranya membuat bulu kuduk meremang. "Sesaji ayam lan kambing iku mung syarat awal. Nek pengen rezekimu lancar terus, kudu ana tumbal sing luwih gede." Menang setan. Mendengar kata manusia, wajah Pak Hartono langsung pucat. Ia terdiam lama, menunduk, tangan gemetar. Maksudnya, aku kudu bunuh orang, Bah?" Suaranya hampir tak keluar. Mbah Karto menatap tajam, lalu mengangguk pelan. "Ora usah nganggo tanganmu diyu nenek ora wani. Sing penting, ana wong sing ilang. Awakmu cukup ngatur. Sisane bakal ditangani." Pak Bowo menepuk bahu temannya itu, kali ini dengan nada serius. "Ton, iki wes konsekuensi. Kue wes melebu jalur iki. Ora ana delon ma. Nek kau mundur sakit, malah awakmu utawa keluargamu sing bakal dadi korban."
Kalimat itu membuat darah Pak Hartono berdesir dingin. Ia menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tidak ingin anak istrinya jadi korban. Tumbal pertama kudu segera. Ton, ojo nganti telat, tambah Mbah Karto. Pak Hartono mengangguk lemah, meski hatinya hancur. Hari-hari berikutnya, Pak Hartono hidup dalam kebimbangan. Siang ia sibuk melayani pembeli di toko. Malam ia gelisah memikirkan siapa yang harus jadi tumbal. Sampai suatu hari, datanglah seorang pemuda ke tokonya. Namanya Andri, usia sekitar 20-an, perantau dari luar kota yang sedang mencari kerja. Wajahnya lugu, tubuh kurus, dan pakaian sederhana, Pak. Butuh karyawan? Enggak, saya siap kerja apa aja, asal ada makan dan tempat tinggal, kata pemuda itu penuh harap. Pak Hartono awalnya kasihan, tapi kemudian, kata-kata Mbah Karto terngiang kembali. Tumbal kudu ana. Menang setan. Hari itu, seolah takdir sudah memilih. Dengan senyum kaku, Pak Hartono menerima Andri bekerja di tokonya. Andri, kowe bantu-bantu di gudang ya? Nek butuh makan, tinggal bilang. Nanti tidur di belakang aja, ada kasur kosong. Andri senang bukan main. Ia langsung bekerja dengan rajin. Dalam beberapa hari, ia sudah jadi karyawan kesayangan karena tidak banyak menuntut. Namun, setiap kali melihat Andri, hati Pak Hartono perih. Ia tahu, pemuda polos itu sudah ditakdirkan jadi korban. Seminggu kemudian, malam Jumat tiba. Pak Hartono dengan wajah muram meminta Andri untuk membantunya mengantar barang ke gudang lama di pinggiran kota. Rick, tolong bantu aku ngangkut barang ke gudang sebelah timur. Nanti sekalian kamu bisa tidur di sana malam ini, biar besok pagi langsung kerja. Andri mengangguk polos. Siap, Pak. Mereka berdua berangkat dengan mobil pickup, membawa beberapa karung semen sebagai alasan. Gudang yang dimaksud sebenarnya dekat dengan rumah tua milik Mbah Karto Bigicu sampai. Suasana sepi dan gelap. Angin berhembus dingin. Pohon bambu di sekitar gudang bergesekan menimbulkan suara mencekam. Pak Hartono pura-pura mengangkat barang. Lalu berkata, Rick, coba kamu cek ke dalam. Lampunya nyala apa enggak? Andri masuk ke dalam gudang yang gelap. Saat itu juga, dari arah belakang, dua orang berpakaian hitam orang suruhan Mbah Karto langsung meringkusnya. Andri berteriak histeris. Pak Hot, tolong saya, Pak. Teriakan itu menembus hati Pak Hartono seperti pisau. Ia gemetar, ingin menolong, tapi kakinya seakan terkunci. Dalam hatinya, ia menangis. Maafkan aku, Rick. Aku nggak punya pilihan lain. Andri dibawa masuk ke ruangan ritual. Mbah Karto sudah menunggu dengan tatapan tajam. Ritual dimulai. Lilin merah dinyalakan, kemenyan dibakar. Andri diikat di tengah lingkaran kapur. Mulutnya disumpal kain. Matanya penuh ketakutan. Air mata mengalir deras. Pak Hartono hanya bisa berdiri di sudut. Wajah pucat. Keringat dingin mengucur deras. Mbah Karto mulai melantunkan mantra. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Asap kemenyan makin pekat, membuat mata perih. Tiba-tiba, bayangan hitam besar muncul dari asap. Lebih jelas dari sebelumnya. Matanya merah menyala. Mulutnya menyeringai memperlihatkan gigi tajam. Makhluk itu mendekat ke arah Andri. Pemuda malang itu berontak sekuat tenaga. Tapi ikatan terlalu kuat. Dalam sekejap, tubuhnya terangkat ke udara. Lalu terdengar suara tulang patah. Disusul jeritan mengerikan. Darah muncrat ke lantai, bercampur dengan bau amis yang menyengat. Pak Hartono menutup wajah dengan kedua tangan. Tapi suara jeritan itu terus terngiang di telinganya. Jeritan yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Ketika ritual selesai, tubuh Andri sudah tidak ada. Hanya tersisa bekas darah di lantai yang perlahan menghilang, diserap oleh lingkaran kapur. Bah, Karto menoleh pada Pak Hartono. Wis, tumbal pertama rampung. Rezekimu bakal ngalir luwih geut, man. Ha, benar saja. Sejak malam itu, toko material Pak Hartono makin maju pesat. Kontraktor-kontraktor besar mulai memesan barang dalam jumlah banyak. Uang mengalir deras. Bahkan ia bisa membeli mobil baru dan mulai membangun rumah megah. Namun, di balik itu semua, bayangan Andri terus menghantui. Setiap malam ia mendengar suara jeritan Andri di telinganya. Kadang ia melihat bayangan pemuda itu berdiri di pojok kamar, menatapnya dengan mata kosong penuh darah. Istrinya pun mulai curiga. Mas, kok akhir-akhir ini sering ngomong sendiri pas tidur? Kayak manggil-manggil nama orang. Pak Hartono hanya bisa menggeleng, berusaha menyembunyikan rasa bersalah yang makin menghantui. Ia sadar, semua kesuksesan ini dibayar dengan nyawa seorang pemuda polos. Tapi apa ia bisa berhenti? Tidak, karena Mbah Karto sudah mengingatkan. Sekali masuk jalur pesugihan, tidak ada jalan keluar. Malam-malam berikutnya, makhluk hitam itu semakin sering menampakkan diri. Kadang duduk di atap toko, kadang berjalan di halaman rumah, kadang berdiri di samping tempat tidurnya.
Pak Hartono tidak bisa menceritakan pada siapapun, bahkan pada istrinya sendiri. Yang bisa ia lakukan hanyalah berusaha bertahan, berharap ketakutan itu sebanding dengan kekayaan yang ia dapatkan, namun jauh di dalam hati. Ia sadar, tumbal pertama hanyalah permulaan, akan ada tampil-tampil berikutnya. Dan setiap tumbal akan makin dekat dengan orang-orang terdekatnya sendiri. Malam itu suasana toko material Pak Hartono terasa jauh lebih mencekam daripada biasanya. Lampu neon yang biasanya terang benderang di depan toko, entah kenapa redup berkelip-kelip seakan mau padam. Hawa dingin tiba-tiba merambat ke seluruh ruangan, membuat para karyawan yang masih sibuk menghitung stok barang merasa tidak nyaman. "Pak, kok hawanya aneh ya malam ini?" ucap Joko, salah satu karyawan yang sudah bekerja cukup lama di toko itu. Hartono hanya menatap Joko dengan mata tajam, lalu tersenyum tipis. "Sudah, kerja saja. Jangan banyak omong. Kalau takut, pulang." Ucapan itu membuat suasana semakin tidak enak. Para karyawan saling pandang. Mereka sebenarnya sudah sering merasakan kejanggalan di toko itu, tapi tidak ada yang berani terlalu banyak bicara. Bukan hanya karena takut dimarahi bos, tapi juga karena pernah ada karyawan yang terang-terangan mengeluh, lalu besoknya mendadak menghilang tanpa jejak. Dan malam itu, kejadian serupa kembali terulang. Beberapa minggu lalu, Hartono menerima seorang karyawan baru bernama Bayu, anak muda perantauan dari Nganjuk. Bayu dikenal rajin, pekerja keras, dan jarang mengeluh meski sering disuruh lembur sampai larut malam. Namun, justru karena kerajinannya itulah, ia sering diminta membantu Pak Hartono masuk ke gudang belakang, tempat yang paling ditakuti karyawan lain. Gudang itu besar, penuh tumpukan semen, besi, kayu, dan cat. Tapi bukan soal barang-barangnya yang bikin merinding. Setiap orang yang masuk ke gudang itu sendirian, selalu mendengar suara aneh, tangisan anak kecil, langkah kaki menyeret, bahkan bau anyir darah yang tiba-tiba muncul begitu saja. Malam itu, sekitar jam 11, Pak Hartono memanggil Bayu, "Tolong ambilin saya cat kaleng besar yang di pojok gudang. Sekalian cek stok besi beton, ya." Bayu sempat ragu. "Sendirian, Pak?" "Iya, cepetan. Nanti saya kasih uang lembur lebih." Bayu akhirnya menurut. Dengan senter kecil di tangan, ia masuk ke gudang. Pintu ditutup pelan dari luar. Beberapa menit kemudian, para karyawan yang masih mencatat di kasir mendengar suara aneh dari arah gudang. Suara benda jatuh keras, lalu diikuti seperti suara orang menjerit tertahan. Mereka kaget dan langsung menoleh. Kalian dengar nggak?" bisik seorang karyawan perempuan. "Iya, kayak ada yang jerit." Namun anehnya, Pak Hartono tetap duduk tenang di kursinya, merokok, seolah tidak terjadi apa-apa. Tak lama setelah suara jeritan itu, suasana kembali hening. Tapi Bayu tak kunjung keluar dari gudang. Para karyawan mulai gelisah. "Pak, itu si Bayu kok nggak keluar-keluar ya?" tanya Joko dengan hati-hati. Hartono mendengus pelan, lalu berdiri. Dengan wajah dingin, ia berjalan menuju gudang. Pintu gudang sudah tertutup rapat, digembok dari luar. Semua karyawan terkejut. Bagaimana mungkin pintu bisa terkunci dari luar, sementara Bayu jelas tadi masuk ke dalam? "Sudah, nggak usah ikut campur," ucap Hartono singkat. "Tapi Pak, kalau kalian masih mau kerja di sini, jangan banyak tanya." Nada suaranya begitu tegas, membuat semua karyawan hanya bisa diam. Meski dalam hati mereka penuh tanda tanya. Malam itu, Bayu tidak pernah terlihat keluar dari gudang. Besok paginya, saat toko dibuka, para karyawan sama sekali tidak menemukan Bayu. Ponselnya hilang, barang-barang pribadinya raib, seolah-olah dia memang tidak pernah bekerja di sana. Pak Hartono dengan enteng berkata, "Oh, Bayu udah resign, katanya mau balik kampung." "Sudah, kerja saja." Tapi jelas semua orang tahu ada yang tidak beres. Sejak hilangnya Bayu, isu-isu semakin kuat. Para tetangga toko material mulai bergosip. Ada yang bilang setiap kali ada karyawan baru, tak lama kemudian akan ada yang hilang. Ada juga yang bilang mereka melihat Hartono sering keluar tengah malam membawa sesajen ke pinggir sungai di daerah Wonokromo. Pantesan tokonya maju terus. "Wah iye, tapi kalau bener pakai tumbal manusia, serem banget," bisik seorang ibu yang sering lewat depan toko. Rumor itu sampai juga ke telinga para karyawan. Mereka sebenarnya ingin keluar, tapi takut. Sebab, kabarnya siapapun yang mencoba kabur dari toko itu, hidupnya tidak pernah tenang. Ada yang tiba-tiba kecelakaan. Ada yang mendadak sakit parah. Seolah-olah mereka sudah terikat dengan sesuatu yang tak kasat mata. Suatu malam, Joko yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun di toko itu, memberanikan diri untuk mengintai jeru-gerik Pak Hartono. Ia pura-pura tidur di mes karyawan, lalu sekitar jam 2 dini hari, diam-diam mengikuti dari jauh ketika Hartono keluar.
Hartono membawa sebuah karung kecil, berisi sesuatu yang bergerak-gerak. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju sungai gelap di pinggiran kota. Joko yang mengintai dari kejauhan merasakan bulu kuduknya berdiri. Sampai di tepi sungai, Hartono membuka karung itu. Dari dalam terdengar suara lirih, seperti rintihan manusia. "Pak, tolong, jangan." Joko terperangah. "Itu suara Bayu!" Namun sebelum ia bisa bereaksi, Hartono mulai melantunkan mantra dengan suara serak. Angin malam mendadak bertiup kencang. Permukaan air sungai beriak tak wajar. Lalu muncul sosok hitam besar menyerupai bayangan raksasa dengan mata merah menyala. Sosok itu tertawa lirih. "Tumbal yang kau bawa cukup. Kekayaanmu akan terus mengalir. Tapi ingat, masih banyak yang harus kau serahkan." Tanpa ragu, Hartono mendorong tubuh Bayu yang terikat ke dalam sungai. Teriakan Bayu menggema, lalu tenggelam dalam kegelapan. Air sungai mendidih sebentar, kemudian hening. Joko nyaris pingsan menyaksikan kejadian itu. Ia menutup mulutnya ropet-ropet agar tidak berteriak. Tubuhnya gemetar hebat. Keesokan harinya, toko material buka seperti biasa. Hartono tampak segar bugar, malah lebih bersemangat. Namun bagi Joko, semuanya terasa berbeda. Ia tidak bisa melupakan wajah Bayu yang ketakutan sebelum ditenggelamkan. Malam-malam berikutnya, Joko mulai diganggu. Saat sedang menyusun besi di gudang, ia mendengar suara Bayu berbisik, "Tolong aku, Jo. Jangan biarkan aku di sini." Kadang-kadang ia melihat bayangan Bayu berdiri di sudut toko. Wajahnya pucat, tubuhnya basah kuyup. Joko merasa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia tahu rahasia besar Pak Hartono. Tapi kalau ia bicara, nyawanya mungkin jadi taruhannya. Namun semakin ia diam, semakin rasa takut itu membesar. Karena satu hal yang ia sadari, tumbal berikutnya bisa saja dirinya sendiri. Sejak hilangnya Bayu, suasana toko material milik Pak Hartono semakin penuh ketegangan. Para karyawan bekerja dengan wajah muram, selalu merasa diawasi sesuatu yang tidak terlihat. Gudang belakang, tempat terakhir Bayu masuk sebelum raib, menjadi lokasi yang paling mereka takuti. "Jo, tolong ambilin semen di gudang," perintah Hartono suatu sore. Joko yang sudah tahu rahasia gelap, bosnya menelan ludah. "Pak, bisa minta tolong karyawan lain aja." "Kenapa?" "Takut." Hartono menatap tajam. Suaranya pelan tapi penuh ancaman. Joko terpaksa mengangguk dan berjalan ke gudang. Meski langkah kakinya berat, begitu pintu gudang dibuka, hawa lembab bercampur bau anyir darah langsung menyeruak. Joko hampir muntah tapi ia tahan. Lampu di dalam berkelip-kelip, seperti akan padam. Ia melangkah pelan, melewati tumpukan besi dan papan kayu. Setiap kali ia melangkah, terdengar bunyi cekit-cekit, seolah ada sesuatu yang basah diinjak. Saat menoleh ke lantai, Joko kaget bukan main. Ada bercak merah kecoklatan di antara debu-debu semen. "Darah," bisiknya dengan suara bergetar. Ia menyalakan senter ponselnya, menelusuri jejak bercak itu. Semakin dalam, semakin banyak noda yang menempel di lantai, bahkan di dinding. Seperti ada seseorang yang diseret paksa ke dalam. Ketika Joko hampir mencapai pojok gudang, hawa semakin dingin. Dari balik tumpukan kayu, ia mendengar suara lirih. "Jo, aku di sini." Joko kaget setengah mati. "Itu jelas suara Bayu." Dengan tubuh gemetar, ia mengintip ke arah sumber suara. Dan benar saja di sana tampak sosok Bayu. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya penuh luka lebam, matanya kosong menatapnya. "Jo, kenapa kau biarkan aku mati?" "Aku sakit sekali." Joko, napasnya tercekat, keringat dingin bercucuran. Bayu berjalan mendekat dengan langkah goyah. Darah menetes dari tubuhnya ke lantai, membuat jejak baru di antara bercak lama. "Tidak." "Jangan dekati aku." Joko mundur sambil mengangkat tangannya. Namun Bayu terus melangkah. Sampai akhirnya, prak, pintu gudang terbuka keras. Sosok Bayu lenyap seketika. Yang muncul hanyalah Pak Hartono dengan wajah gelap. "Kau ngapain di sini?" bentaknya. Joko tergagap. Pak, saya cari semen." Hartono menatapnya lama, lalu tersenyum sinis. "Jangan banyak tanya, Jo. Kalau kau masih pengen hidup, pura-puralah tidak melihat apapun." Ucapan itu membuat Joko makin yakin. Gudang ini memang menyimpan rahasia berdarah. Setelah kejadian itu, Joko menceritakan pengalamannya kepada beberapa karyawan lain. Tapi bukan untuk menuduh, melainkan hanya curhat. "Aku lihat Bayu di dalam gudang. Wajahnya penuh darah." Seorang karyawan perempuan langsung menangis ketakutan. "Aku juga sering dengar suara orang nangis dari sana, Jo. Tapi aku nggak berani cerita, takut dibunuh Pak Hartono." "Jadi benar ya, Bayu itu bukan resign." Tapi semua terdiam. Tidak ada yang berani melanjutkan kalimat itu.
Sejak malam itu, tidak ada satupun karyawan yang mau masuk gudang sendirian. Mereka selalu berdua atau bertiga, meski risikonya dimarahi Hartono. Namun gangguan tidak berhenti, justru semakin parah. Setiap tengah malam, dari mes karyawan, mereka sering mendengar suara-suara dari gudang. Ada suara benda berat diseret, suara orang mengerang kesakitan, bahkan jeritan yang terdengar jelas. A-a-a-a-a-a-r-g-h. Jeritan itu membuat semua karyawan terbangun ketakutan. Mereka hanya bisa bersembunyi di balik selimut, pura-pura tidak mendengar. Suatu malam, Joko memberanikan diri mengintip lewat celah pintu mes yang menghadap ke gudang. Saat itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Pak Hartono berdiri di depan gudang dengan pakaian serba hitam, memegang dupa menyala. Di hadapannya, pintu gudang terbuka sedikit, dan dari dalam terlihat tenggen-tenggen pucat menjulur keluar, seakan meminta pertolongan. Hartono menunduk hormat, lalu berkata dengan suara pelan, "Tenanglah, kalian sudah jadi bagian dari janji. Kalian semua tidak sia-sia. Kekayaanku akan terus mengalir." Tangan-tangan itu perlahan masuk kembali ke dalam gudang. Pintu tertutup, dan suasana hening lagi. Tidak hanya karyawan, warga sekitar toko pun mulai curiga. Mereka sering melihat Hartono keluar tengah malam atau mendengar suara aneh dari gudang. Bahkan, beberapa tetangga mengaku melihat sosok bayangan tinggi besar berdiri di atap toko saat dini hari. "Pokoknya toko itu angker. Aku nggak mau lagi beli semen di sana," ujar seorang bapak warung di dekat situ. "Tapi anehnya, pembeli tetap ramai. Mungkin pada nggak peduli, yang penting murah," sahut yang lain. Kabar makin menyebar, tapi tak ada yang berani menegur langsung. Semua tahu, Hartono punya sesuatu yang melindunginya. Joko semakin resah, ia merasa hidupnya terancam. Setiap kali ia masuk gudang, selalu ada bayangan Bayu yang muncul, menatapnya dengan mata kosong penuh dendam. Suatu malam, Joko bermimpi. Dalam mimpi itu, Bayu datang dengan wajah pucat, tubuhnya penuh darah, lalu berbisik di telinganya, "Jo, kau harus pergi. Sebelum giliranmu tiba, gudang itu akan menelanmu." Joko terbangun dengan tubuh penuh keringat. Hatinya mantap. Ia harus segera keluar dari toko itu sebelum banner-banner jadi tumbal berikutnya. Tapi, apa semudah itu? Tidak, karena Hartono sepertinya sudah tahu niatnya, dan ia tidak akan membiarkan siapapun keluar membawa rahasia gelapnya. Sejak malam itu, Joko mulai merasakan tatapan tajam Hartono setiap kali mereka berpapasan. Seakan-akan bosnya itu sudah mengincar, dan gudang berdarah itu semakin hari semakin memanggil. Pertanyaannya, apakah Joko bisa selamat atau justru menjadi tumbal berikutnya? Sejak Joko melihat sendiri ritual aneh di depan gudang, tidurnya tidak pernah lagi nyenyak. Malam-malam di mes karyawan berubah jadi mimpi buruk yang nyata. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu melihat wajah Bayu yang pucat, menatapnya dengan mata kosong, sambil berbisik lirih, "Giliranmu sebentar lagi, Jo." Suara itu bukan hanya terdengar dalam mimpi. Beberapa kali Joko mendengarnya nyata-nyata di telinganya saat tengah malam. Ia langsung meloncat bangun, tapi kamar mes sepi. Hanya suara kipas angin tua berdecit dan dengkuran tipis karyawan lain. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Joko terbangun karena mendengar suara ketukan keras di jendela mes. Tuk, tok. Awalnya ia mengira maling atau kucing liar, tapi ketika ia mengintip lewat celah tirai, jantungnya nyaris berhenti. Di luar jendela berdiri sosok Bayu, dengan wajah hancur berlumuran darah, matanya melotot, dan mulutnya terus berulang-uling berkata, "Tolong aku, Jo, jangan biarkan aku sendirian di sana." Joko mundur ketakutan, terjatuh dari ranjang, membuat karyawan lain terbangun. "Kenapa, Jo?" tanya salah satu temannya. Joko menunjuk ke arah jendela. "It's Bayu." Mereka buru-buru mengintip, tapi jendela kosong. Tidak ada siapapun di sana, hanya pohon mangga di halaman yang daunnya bergoyang pelan. Beberapa hari kemudian, giliran karyawan lain yang diganggu. Malam itu, Rian, salah satu pegawai baru, keluar kamar mes untuk ke kamar mandi. Lorong mes panjang dan remang-remang, hanya ditemani lampu kuning redup yang menggantung sot bergelen. Ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Tap, tap, tap. Ia menoleh, tapi lorong kosong. Rian mempercepat langkah, tapi suara itu ikut bertambah cepat, seolah ada yang mengikutinya. Setibanya di kamar mandi, ia menyalakan lampu. Tapi bukannya lega, ia justru kaget melihat cermin besar di dalam kamar mandi. Dari pantulan kaca, terlihat jelas Bayu berdiri di belakangnya dengan tubuh penuh luka. "Giliranmu, segera." Rian menjerit second keng-keng-kengnya sampai karyawan lain berhamburan keluar. Mereka menemukan Rian pingsan di depan cermin, tubuhnya kaku, wajahnya pucat. Sejak kejadian itu, ia memutuskan berhenti kerja,
Meski dengan risiko dimusuhi Hartono, gangguan lain muncul. Suatu siang, para karyawan sedang makan di mes. Tiba-tiba, salah satu mangkuk nasi penuh bercak merah. Mereka kira sambal tumpah, tapi baunya amis sekali. Darah. Ketika mereka memeriksa lebih lanjut, ternyata di dasar mangkuk ada sebuah paku besar berlumuran darah. Semua terdiam ketakutan. Tidak ada yang berani menyentuh paku itu. Mereka hanya bisa menatap satu sama lain dengan wajah pucat. Joko tahu, itu tanda bahwa ada yang menunggu tumbal di antara mereka. Sementara itu, Pak Hartono justru makin menunjukkan perubahan. Matanya sering merah, wajahnya pucat, dan tubuhnya makin kurus. Tapi anehnya, toko material makin ramai. Pesanan barang selalu melimpah, bahkan sampai buka cabang baru. Suatu malam Joko mendengar percakapan aneh ketika Hartono bicara sendirian di depan gudang. Sudah, sabar, sebentar lagi ada yang baru. Kalian akan kenyang. Yang membuat bulu kuduk Joko berdiri, dari dalam gudang terdengar sahutan banyak suara. Seperti rintihan manusia bercampur tawa menyeramkan. Beberapa minggu setelah itu, satu persatu karyawan menghilang. Ada yang terakhir kali terlihat masuk ke gudang, ada yang tiba-tiba tidak kembali ke mes. Bahkan ada yang katanya pamit pulang kampung tapi keluarganya bilang tidak pernah pulang. Jumlah karyawan berkurang drastis. Dari belasan orang kini tinggal setengahnya. Joko makin yakin mereka semua dijadikan tumbal. Malam itu, Joko benar-benar berada di puncak ketakutan. Sekitar jam 2 pagi ia terbangun karena mendengar pintu mes diketuk keras-keras. Dug, dug. Semua karyawan terjaga. Salah satu berteriak, "Siapa di luar?" Tidak ada jawaban. Tapi pintu terus diketuk makin keras, sampai gemboknya hampir copot dengan gemetar. Joko beranikan diri mengintip lewat celah. Dan di luar berdiri belasan sosok hitam tinggi besar, dengan mata merah menyala. Di antara mereka ada Bayu, tubuhnya kumpeng-kemping, memegang tangannya sendiri yang patah. "Tolong aku, Jo," suaranya serak bercampur tangisan. Tiba-tiba semua lampu mes padam. Jalap toru. Hanya terdengar suara langkah kaki masuk ke dalam ruangan. Padahal pintu belum terbuka. Satu persatu karyawan menjerit ketakutan. Ada yang langsung pingsan, ada yang berlari ke sudut kamar sambil menangis. Joko hanya bisa berdoa dalam hati, berharap malam itu segera berakhir. Keesokan paginya, setelah teror itu, Joko merasa dirinya tidak bisa lagi bertahan. Ia harus pergi, apapun risikonya. Ia tahu, kalau terus tinggal di sana, cepat atau lambat ia akan jadi korban berikutnya. Namun masalahnya, keluar dari toko itu bukan perkara mudah. Sudah banyak yang mencoba kabur, tapi selalu berakhir tragis. Kecelakaan, hilang, atau sakit mendadak. Seolah-olah ada ikatan gaib yang mengikat semua karyawan dengan toko material itu. Joko sadar, kalau ia ingin bebas, ia harus memutus ikatan tersebut. Dan satu-satunya cara adalah membongkar rahasia terbesar yang ada di gudang berdarah itu. Di titik inilah, Joko sudah tidak peduli lagi soal nyawanya. Ia hanya ingin mengakhiri semua teror yang menghantui dirinya dan karyawan lain. Malam itu, dengan tekad kuat, ia memutuskan akan menyelinap ke gudang, karena ia percaya jawaban ada di sana. Malam itu, suasana Surabaya diguyur hujan deras. Petir menyambar-nyambar, seakan langit sedang murka. Toko material Pak Hartono terlihat sepi, berbeda dari biasanya. Papan nama toko yang biasanya terang benderang, malam itu redup berkelip, seperti mau mati lampunya. Beberapa tetangga yang masih terjaga mulai membicarakan hal aneh. "Loh, kok dari dalam toko ada suara orang nangis ya?" bisik salah satu warga. Suara itu memang terdengar lirih, seperti suara perempuan yang merintih kesakitan. Sementara itu di dalam toko, Pak Hartono sedang ketakutan. Malam itu adalah malam yang ia benci setiap tahunnya. Malam penagihan tumbal, ritual pesugihan yang ia jalani sejak 15 tahun lalu sudah mencapai batas. Dulu, ia masih bisa mengelabui, mencari korban, atau mengorbankan karyawannya secara diam-diam. Tapi kali ini, makhluk penunggu pesugihan meminta sesuatu yang lebih besar. "Giliranmu sudah tiba, Hartono." Suara itu bergema dari sudut gelap gudang. Suara berat, serak, bercampur dengan desis ular. Pak Hartono gemetar. "Janggenek, aku sudah kasih banyak tumbal." "Banyak." Suaranya parau, tubuhnya basah oleh keringat. Dari dalam gudang muncul sosok hitam besar. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur panjang, dan di sekeliling tubuhnya ada ular-ular kecil yang melata. Bau anyir darah langsung memenuhi ruangan. "Keserakahanmu sudah terlalu besar. Kau sudah kaya raya. Sekarang giliranmu membayar dengan dirimu sendiri." Pak Hartono mundur sambil terhuyung. Wajahnya pucat pasi. Ia mencoba membaca doa, tapi lidahnya keluh. Setiap kali ia hendak mengucap asma Tuhan,
Tenggorokannya seperti dicekik. Tiba-tiba, pintu toko bergetar keras. Dog, dog, dog. Suara pintu diketuk, tapi bukan ketukan biasa. Seperti ada puluhan tangan menghantam bersamaan. Dari celah pintu, terlihat bayangan hitam menempel, merayap seperti darah yang mengalir. Para karyawan yang tinggal di mes toko panik. Mereka berlari keluar kamar, mencoba mencari jalan keluar. Tapi anehnya, semua pintu terkunci rapat. Bahkan jendela-jendela seakan menyatu dengan tembok, tak bisa dibuka sama sekali. Astagfirullah, ini apa-apaan? Teriak salah satu karyawan, wajahnya pucat. Suara tangisan semakin keras, bercampur dengan suara tawa yang melengking tinggi. Suara itu membuat telinga berdengung, membuat orang yang mendengarnya seperti mau gila. Salah satu karyawan, Budi, mencoba melawan dengan membaca doa keras-keras. Tapi begitu mulutnya komat-kamit, tiba-tiba ia terlempar ke dinding blar. Tubuhnya terpental dan darah muncrat dari mulutnya. Pak Hartono makin panik. Ia berlari menuju altar kecil di gudang, tempat ia biasa melakukan ritual. Di sana masih ada sesajen, dupa, bunga melati, kepala ayam hitam, dan sebuah kendi berisi darah. Aku kasih tumbal lagi. Aku kos, asal jangan aku! Teriaknya histeris. Makhluk hitam itu makin mendekat. Lantai toko mulai retak. Keluar cairan merah pekat seperti darah. Dari celah-celah retakan itu muncul tangan-tangan hitam, meraih, mencoba menarik kaki siapapun yang ada di dekatnya. Satu persatu karyawan menjerit. Ada yang terseret masuk ke dalam retakan, tubuhnya hilang di telan lantai. Ada yang kepalanya dipelintir sampai patah. Suasana toko berubah jadi neraka. Di luar toko, warga hanya bisa melihat dari balik jendela rumah masing-masing. Mereka mendengar jeritan, tangisan, dan suara benda pecah berantakan. Tapi anehnya, tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Bahkan beberapa warga mencoba memanggil polisi. Tapi setiap kali nomor darurat ditekan, sinyal HP mereka hilang total. Pak Hartono akhirnya terpojok di sudut gudang. Wajahnya penuh air mata, tangannya bergetar sambil menengadah. Empuniak, aku nggak mau mati seperti ini. Makhluk itu tertawa keras, lalu mengulurkan tangannya yang besar, mencengkeram tubuh Pak Hartono. Dalam sekejap, tubuhnya terangkat ke udara. Pak Hartono menjerit sekuat tenaga. Tulang-tulangnya terdengar patah satu persatu. Crack, crack. Suara itu begitu jelas, membuat bulu kuduk berdiri, lalu tubuh Pak Hartono dikobik-kabik di udara. Darahnya muncrat kemana-mana, menodai dinding toko. Tapi anehnya, darah itu langsung terserap ke tembok, meninggalkan bekas merah seperti lukisan wajah menyeramkan. Setelah tubuh Pak Hartono hancur, tiba-tiba semua suara berhenti. Hujan di luar mendadak reda. Toko material itu jadi sunyi. Keesokan paginya, warga mendapati toko itu sudah hangus terbakar. Aneh, padahal semalam tidak ada yang melihat api. Yang lebih menyeramkan, bangunan luar toko masih berdiri utuh, tapi bagian dalamnya habis terbakar. Polisi datang untuk menyelidiki, tapi tidak menemukan satupun jenazah di dalam. Semua karyawan hilang tanpa jejak, termasuk Pak Hartono. Yang tersisa hanya bau gosong bercampur amis darah. Sejak kejadian itu, toko material Pak Hartono ditutup total. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan bangunan itu akhirnya dibiarkan kosong, dipenuhi ilalang, dan menjadi tempat angker yang dihindari warga. Orang-orang percaya, roh orang-orang yang dijadikan tumbal masih terjebak di sana. Kadang, malam-malam terdengar suara jeritan minta tolong dari dalam bangunan itu. Ada juga warga yang lewat malam hari, melihat sosok pria gemuk berdiri di depan toko. Wajahnya hancur berlumuran darah, tersenyum menyeringai. Itulah akhir dari keserakahan Pak Hartono. Kekayaan yang ia dapatkan hilang begitu saja, diganti dengan kutukan abadi. Dan sampai sekarang, toko material itu masih menjadi misteri menakutkan di Surabaya. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.